Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang beliau firmankan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku adalah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersama dengan hambaku jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, apabila dia mengingatku di dalam dirinya maka niscaya akan aku ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila dia mengingatku di sekumpulan orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka niscaya akan aku ingat dia di hadapan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran, apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka niscaya akan aku mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an, apabila dia mendekat kepadaku sepanjang satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya sepanjang satu debah. Wa in atani yamsi, apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, maka niscaya akan aku datang kepadanya dengan berlari. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah tergantung persangkaan kita sebagai hamba. Maka apabila kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Namun ketika kita suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya Allah pun akan memberikan keburukan kepada kita, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam riwayat yang lain, wa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila persangkaan hamba itu adalah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan. Namun apabila seorang hamba berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini senada dengan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan berkaitan tentang di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah dengan Allah timpakan musibah kepada mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka dengan musibah. Faman radiya, barang siapa yang dia ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Waman sakhita, dan barang siapa yang dia marah, murka, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya, fa'alaihi sukhtu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Di sini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sejenis dengan kemudian amalan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Anda berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pun akan melimpahkan kebaikan. Sebaliknya, jika Anda bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan berikan keburukan kepada Anda. Begitu pula dalam masalah musibah, apabila Anda ridho terhadap ujian Allah berupa musibah, maka Allah pun akan memberikan keridhaan dan pertolongannya kepada Anda. Tapi ketika Anda tidak terima, akan kemudian menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menuduh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang zalim atau dengan mengatakan takdir itu adalah kejam, maka tentunya ini adalah sebuah perkataan yang menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir dan ketetapan Allah. Maka Nabi SAW katakan fa alaihi suqtu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzon dalam semua apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu adalah kunci sukses kehidupan. Di mana Allah Subhanahu wa taala apabila kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan berikan kemudahan dan pertolongannya. Begitu pula dalam perjalanan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus kemudian mengutamakan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Maka mungkin ada ibadah yang kemudian menurut kita merupakan ibadah yang berat untuk kita lakukan. Namun yakinlah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba untuk melakukan ibadah itu, maka itu adalah sebuah beban yang kemudian bisa ditanggung oleh hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membebani satu jiwa kecuali hanya sebatas kemampuannya saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa Ramadan, maka hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan untuk memberatkan hamba. Dan puasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu adalah sebuah beban yang bisa ditanggung oleh hamba. Maka ketika kita berprinsip seperti ini, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka kita akan kemudian mendapatkan kekuatan dalam hati kita untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak sebagaimana sebagian kita yang belum mencoba itu sudah mengatakan susah. Kebanyakan di antara kita ini kalau dihadapkan pada suatu perkara yang itu sekiranya menurut kita susah, menurut kita sulit, padahal belum kita coba, kita sudah mundur duluan. Padahal itu adalah sebuah hal yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Maka misalkan bangun pagi di waktu subuh untuk sholat subuh, maka sebagian orang mengatakan susah, ngantuk, capek, dan yang lainnya. Maka ini adalah di antara bentuk secara tidak langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ketika Allah memerintahkan, tentunya ini bisa ditanggung oleh hamba. Maka yang menyebabkan seorang hamba ini tidak bisa kemudian bangun untuk sholat subuh, itu adalah hawa nafsunya. Itu adalah godaan dari setan. Bukan karena sholat subuh itu susah. Maka ketika kita husnudzon kepada Allah, insya Allah ta'ala saya bisa untuk kemudian bangun untuk sholat subuh di waktunya, maka Allah akan berikan bantuan kepada Anda. Tapi ketika Anda sudah suudzon duluan, belum dicoba, belum berusaha, kemudian Anda katakan susah, saya tidak bisa, maka dengan perkataan yang kita katakan ini, maka jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kesulitan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Ibadah
membaca Al-Quran, ibadah sholat tarawih, sampai kemudian kita usaha istiqomah sampai akhir Ramadan, maka husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita katakan insyaallah taala saya bisa. Jangan kemudian kita katakan susah, banyak tugas lapangan, banyak dan yang lainnya. Meskipun itu memang real untuk kemudian menghabiskan energi Anda sembari Anda berpuasa. Namun ketika Anda kedapatkan husnudon kepada Allah, dengan Anda yakinkan dalam diri Anda, insyaallah ta'ala saya bisa. Insyaallah ta'ala Allah akan tolong saya ketika taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan telantarkan hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sumber pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bantu kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra yang pertama dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar, yaitu anak beliau yang bernama Ismail alaihissalam yang ketika itu masih kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istri dan anaknya ini yang masih kecil ke tengah padang pasir. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah ini, diajaklah istri beliau yaitu Hajar dan bayi Ismail alaihissalam ke tempat yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian sang istri kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim yang mau meninggalkan dirinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau lakukan ini kepadaku?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai kemudian beberapa kali ditanyakan, akhirnya Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Ibrahim mengatakan iya. Maka dengan jawaban iya tersebut, Hajar kemudian merasa tenteram, merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan hambanya. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, Hajar dan juga anak beliau yaitu Ismail alaihissalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian bumi di mana tempat di situ ditinggalkannya Hajar dan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim menjadi sebagaimana kita kenal, menjadi tempat untuk kemudian beribadah kaum muslimin di seluruh dunia dengan tawaf, mengucapkan talbiyah dalam haji dan umrah mereka. Maka karena bukan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak akan kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Hajar tidak mungkin kemudian mau ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kemudian dua hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena suudzon mereka kepada Allah, maka tentunya Ka'bah tidak akan berdiri. Kita tidak akan kemudian berhaji dan berumrah ke Baitullah Al-Haram. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika Ismail alaihissalam sudah beranjak remaja, Allah turunkan perintahnya, ujiannya. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam dapatkan ini di dalam mimpi beliau sebanyak beberapa kali. Yang akhirnya Nabi Ibrahim yakin ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ringkas cerita Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah turunkan pertolongannya dan Allah ganti Ibrahim dengan domba yang gemuk. Maka disembelihlah domba tersebut. Akhirnya kemudian Allah ibadahkan itu sebagai ibadah yang kita laksanakan di setiap bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, seandainya bukan karena husnudzon Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima perintah Allah, tentunya Nabi Ibrahim tidak akan melaksanakan perintah tersebut. Dan seandainya bukan karena yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ismail pun tentunya tidak akan mau disembelih oleh bapaknya. Tapi ternyata Nabi Ismail mengatakan, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahanda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, maka Allah berikan akhir yang baik untuk keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara sekelumit cerminan prinsip husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga membuahkan buah yang manis, membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, membuahkan akibat dan berkesudahan yang baik. Maka ini berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yang justru mereka ketika menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka membangkang. Contohnya adalah Qarun. Maka Qarun ketika miskinnya meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan karunia. Kemudian Allah kabulkan. Ketika Qarun telah kaya, maka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakat ataupun sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Qarun menolak. Qarun mengatakan, apa yang aku dapatkan ini adalah karena usahaku sendiri. Dan dia berprinsip bahwasanya apa yang kemudian dia keluarkan untuk sedekah, maka mengurangi hartanya. Dia takut miskin. Maka apabila seseorang menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, untuk berzakat, dia bentengi dirinya dengan berbagai macam alasan, di antaranya adalah takut miskin, maka ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda ketika seorang mukmin menyikapi perintah zakat, zakat mal ataupun zakat hewan ternak ataupun zakat pertanian ataupun zakat fitri. Kemudian perintah untuk kemudian mengeluarkan sedekah fisabilillah. Dia sikapi dengan keimanan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta yang dia keluarkan Allah akan ganti dengan pahala yang jauh lebih baik. Maka ini merupakan sikap husnudzon dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Allah Subhanahu wa taala pun akan ganti dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Begitu pula Bapak dan Ibu sekalian, curahan waktu yang Anda kemudian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam dan kaum muslimin, dengan Anda berusaha untuk memberikan kemanfaatan untuk Islam dan kaum muslimin, maka itu pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Namun ketika kita mendapatkan panggilan untuk kemudian ikut serta memberikan kemanfaatan kepada Islam dan kaum muslimin, kemudian kita beralasan dengan segenap alasan, khawatir kita tidak akan kemudian punya waktu untuk bekerja, khawatir kita tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, khawatir dan seterusnya. Padahal ini ada panggilan untuk kemudian kita ikut andil memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, maka ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan ibadah hambanya, maka itu adalah sebuah hal yang kemudian tentunya akan membuat kita lebih mudah untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku adalah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersama dengan hambaku apabila dia senantiasa mengingatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala
menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan hambanya. Namun yang dimaksud dengan kebersamaan Allah bersama dengan hambanya bukan artinya Allah sama tempat dengan hamba. Allah kemudian menyatu dengan hamba. Allah menitis kepada zat hamba, tidak demikian. Yang dimaksud dengan kebersamaan Allah dengan hamba maksudnya adalah kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah mengawasi hamba. Maka tidak ada satupun gerak-gerik yang kita lakukan dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian kita sembunyikan dari makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengetahuinya. Dan tidak ada hewan apapun yang di muka bumi ini yang mungkin ukurannya mikroskopis kecuali Allah Subhanahu wa taala tentu bisa melihatnya dan Allah mengawasinya. Maka ini yang dimaksud dengan Allah bersama dengan hamba, itu kebersamaan dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan kebersamaan yang khusus adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian Allah. Allah berikan penjagaannya yang khusus kepada hamba-hambanya yang berhak untuk kemudian mendapatkan kemuliaan ini. Itu hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud nyata seorang hamba dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada dan kapanpun kondisinya. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna ihsan, di mana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mal ihsan, wahai Muhammad, apa yang dimaksud dengan ihsan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kondisi ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Atau kalau tidak bisa demikian, maka dia menghadirkan dalam dirinya, dia yakini dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Maka yang dimaksud dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum itu adalah dengan seorang hamba menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat dan maha mengawasi. Ketika dia beribadah dalam salatnya, dihadirkan bahwasanya Allah sedang melihat, Allah sedang mengawasi ketika kita salat. Maka tentunya kita akan malu kalau kita salatnya cepat-cepat. Kita akan malu ketika kita salatnya ekspres. Kenapa? Allah melihat. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena adanya salat tarawih ekspres itu bertolak belakang dengan konsep ihsan. Perlu kita kemudian tanyakan kepada saudara-saudara kita yang salatnya ekspres, jenengan tidak malu sama Allah apa? Wong Anda saja ketika sekolah guru enggak di kelas. Anak SD ya, ada yang duduk di atas meja, ada yang teriak-teriak, macam-macam. Tapi ketika guru datang, langsung diem. Duduk di tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena Pak Guru melihat. Karena Pak Guru mengawasi. Maka kemudian siswanya pada takut. Siswanya tidak berani kemudian bertingkah pola. Maka apabila ini adalah sikap Anda kepada makhluk yang mengawasi Anda, harusnya Anda paham sikap Anda harus bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengawasi kita. Maka sebenarnya sungguh malu apabila kemudian kita sholat tanpa tumakninah. Kita sholat hanya ngejar selesainya saja. Taraweh ini kok isih patang rakaat atau rampung-rampung. Nah, kita menunggu selesainya ibadah. Maka ini perlu kita perbaiki. Karena yang diharapkan dari ibadah itu adalah kita bernikmat-nikmat dengan ibadah tersebut. Dengan kita hadirkan dalam diri kita, Allah mengawasi. Allah memperhatikan kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya apabila melihat kita dalam keadaan tunduk dan patuh, Allah akan cinta. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat tarawih yang kita lakukan dengan tumak ninah, tanpa terburu-buru, dan Anda berusaha untuk menghadirkan setiap makna ayat yang Anda dengar dari imam Anda. Meskipun mungkin banyak ayat yang mungkin kita belum tahu terjemah dan artinya, kemudian Anda berusaha untuk mencari terjemahnya apa. Maka ini adalah di antara usaha nyata kita untuk kemudian menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita senantiasa merasa untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan kemudian berusaha maksimal dalam ibadah-ibadah kita, terutama di ibadah Ramadan, terutama puasanya, sholat 5 waktunya, dan juga membaca Al-Quran. Begitu pula ketika membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup kajian kita di kesempatan sore hari ini, betul kita ingin khatam, sepakat, dan sangat amat menggembirakan ketika kita bisa khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Setidaknya sekali. Atau bagi mungkin di antara kita yang masih belajar, tidak masalah. Semaksimal kemampuan kita. Maka ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka jangan sampai kemudian kita berpikir, ini kapan selesainya? Nggak selesai-selesai saya membaca. Maka ini adalah sebuah sikap yang tidak benar, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Utsman bin Affan. Di antara tanda baiknya hati seseorang adalah ketika dia membaca Al-Quran, dia bernikmat-nikmat. Ketika membaca Al-Quran, dihadirkan pengagungan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan kecintaannya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini bahwasanya ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah kepada kita semua. Namun ketika seseorang ketika membaca Al-Quran dengan cepat, terburu-buru, mengejar selesai, maka ini tanda bahwasanya hatinya perlu diperbaiki. Karena seorang hamba yang hatinya bersih itu akan merasa nikmat ketika dibacakan firman Allah. Dia akan kemudian khusyuk ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dari diri kita ketika kita membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan. Demikian sekiranya yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat untuk kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sembari kita menunggu waktu berbuka puasa yang sebentar lagi, tidak ada salahnya kemudian kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.